Halo, selamat datang semuanya di Review Wiz, channel di mana saya mengulas barang-barang umum rumah tangga dengan jujur karena saya beli sendiri bukan disponsor. Kali ini saya mau review sebuah mesin cuci mini buatan Mito. Ini adalah mesin cuci Mito WM1, yaitu sebuah mesin cuci yang portable yang bisa dibawa kemana-mana atau traveling. Cocok untuk anak kos atau keluarga kecil yang tinggal di apartemen dengan ruang yang terbatas. Kita coba unboxing dulu. Ini baru pertama kali saya coba dan pertama kali saya lihat sebuah mesin cuci sekecil ini. Biasanya kan mesin cuci itu gede dan berat ya. Tapi ini bisa diangkat dengan satu tangan aja. Istri saya yang beli ini khususnya untuk mencuci baju bayi. Jadi terpisah dengan pakaian-pakaian yang lain. Jadi kita coba keluarin dulu dari kardusnya. Terlihat semua di packing dengan aman. Ada styrofoam di atas dan bawahnya, dan juga dibungkus dengan plastik. Ini isinya ada kartu garansi dan dari Mito dikasih garansi 1 tahun. Jadi sudah terlihat di boxnya ya, garansi 1 tahun dengan kapasitas 3,5 kilogram. Dan ini khusus untuk mencuci dan meniriskan, bukan untuk benar-benar kering ya. Paling sama dengan memeras baju, jangan expect ini langsung kering dengan mesin ini ya. Ada keterangan di box, penggunaan listrik hanya 170 watt, terus berat bersihnya 5,5 kilogram, tapi nanti kita timbang dan buktikan. Jadi ini ada kartu garansi dan buku panduan dan keselamatan yang wajib dibaca. Karena ini adalah barang elektronik yang bekerja dengan air, jadi penting untuk keselamatan bersama. Kita langsung buka, dan ini ada satu ganggang atau handle di salah satu sisinya, jadi bisa diangkat. Tapi ini di bawah tuh ada 4 buah suction yang bisa nempel di lantai agar nggak geser-geser atau goyang-goyang pas pemakaiannya. Tapi ini handle-nya hanya di satu sisi aja. Apakah kuat? Eh, Sebetulnya sih ini gampang dicopot ya. Tinggal ditekan sisi-sisinya dan dia akan langsung bisa copot. Bahannya dari plastik. Saya cuma khawatir ini gampang patah. Bahan bodinya atau barelnya itu juga full plastik dari atas sampai bawah. Dan seperti saya bilang ada 4 buah suction dan ada ventilasi untuk mesinnya di bawah. Jadi hati-hati jangan sampai kemasukan air. Kabel listriknya itu sekitar 1,5 meter lebih, atau kalau saya keluarin itu hampir sampai di dagu saya. Saya tingginya 177 cm. Jadi bagus sih, bisa jauh dari colokan listrik biar lebih aman. Sekarang kita ukur ya. Tingginya itu sekitar 59 cm. Sedangkan diameternya 33 cm.
Ini baru pertama kali saya lihat ini dan agak mirip robot yang ada di film Star Wars R2-D2 ya. Atau malah mirip termos nasi yang biasa ada di warung-warung. Jadi kalau dilihat di atasnya ini keterangannya sih 500 gram maksimal untuk baju kering. Tapi kalau di box dibilangnya 3,5 kilogram. Mungkin ini maksudnya baju yang basah, yang direndam gitu. Jadi 500 gram itu kira-kira satu handuk, 5 kemeja dewasa atau satu celana jeans dewasa. Terus batas tinggi airnya itu 1 cm di bawah garis max. Jadi jika dibuka ada garis max di dalam. Tapi sebetulnya ini tuh hanya sebuah stiker ya. Jadi kalau kena air saya rasa lama-lama bisa copot. Jadi sebaiknya saran saya ditandain pakai spidol permanen. Jadi kalau copot udah tahu ada di mana garis maksimalnya. Jadi ini bisa dilihat di dalam pun full plastik, kecuali keranjang pengering ini, yaitu dari bahan stainless steel. Isinya tuh ada selang plastik untuk isi air dari keran. Tapi ini nggak terlalu panjang ya, mungkin kira-kira hanya 1 meter. Terus ada tutupan peras pengeringnya. Dan di dalam ada 2 buah pin untuk mengunci keranjang pengering yang tinggal ditarik atau ditekan, bukan diputer-puter seperti ini. Kalau mau keluarin keranjang pengeringnya itu setelah pinnya dibuka, tinggal diputar ke kanan sedikit lalu ditarik. Gak terlalu besar ya, nanti kita ukur. Lagi ini full plastik ya, dari atas sampai bawah. Saking tipisnya itu bayangan saya kelihatan dari luar kalau kena cahaya. Mungkin ada satu baiknya sih kenapa dia full plastik, itu biar nggak karatan kali ya. Oh iya, lubang selang air masuk itu hanya sebuah lubang aja, tanpa ada kayak alat otomatis nyala mati aliran seperti itu. Ini knob untuk menyalakan mesin, untuk set waktu cuci sampai 10 menit, dan juga untuk meniriskan sampai 5 menit maksimal. Jadi menurut saya ini modelnya cukup simple ya, kayak sebuah barel, dan juga sangat gampang untuk dibawa kemana-mana. Ini kurang lebih diameternya 20 cm dengan tinggi juga sekitar 20 cm lah. Nah, saya mau coba timbang dulu ya, ini beratnya seberapa. Lima kilo pas. Nah, cara masang ini begini, ini harus masuk ke dalam sini. Ini ada 4 titik untuk di match di sini. Nah, dimasukin, terus diputer dikit tuh, lalu pasang pinnya di cuma 2 lubang, tinggal ditekan.
terlalu biar nggak copot. Sekarang mari kita tes mesin cucinya. Saya mau coba cuci kain ini yang kena bumbu somai ya. Ini sudah saya colokin ke listrik dan siap digunakan. Nggak ada kayak tombol on off-nya. Keluarin dulu keranjang pengeringnya, lalu langsung masukin baju-bajunya, termasuk kain yang kotor tadi. Jangan lupa selang pembuangan air ini selalu dicantolin pada saat dipakai ya, karena jika dilepas air itu akan mengalir keluar. Nah, selang untuk isi air ini terlalu pendek, terpaksa saya harus menggunakan shower kamar mandi saya. Tinggal nyalakan airnya dan isi di dalam mesin cucinya. Biar nggak kosong-kosong amat, saya tambahin satu kemeja dewasa. Karena plastiknya tipis, dari luar itu kelihatan pengisian air sudah sampai mana. Lalu saya tinggal tambahin deterjen dan tinggal dituangin langsung ke dalam. Oke, tinggal nyalakan mesinnya sampai penuh 10 menit, langsung bekerja mesinnya. Putarannya itu hanya ke kanan dan ke kiri dengan irama yang sama ya. Yuk sekarang kita observasi gerakan dan suara mesin cucinya ya. Jadi sebetulnya nggak terlalu berisik sih, dan juga nggak terlalu banyak goyang berkat 4 suction yang ada di bawah. Katanya putaran ini 25 rpm atau 25 putaran per menit. Dia sudah sampai off, nggak ada suara alarm apa-apa, cuma suara klik aja lalu mati sendiri. Untuk keluarin air, tinggal lepas selang airnya lalu dia akan terbuang sendirinya. Karena masih banyak busanya, jadi saya coba putaran kedua ya. Isi air lagi, lalu diputer on lagi. Ternyata di dalam sini ada 3 buah lampu biru. Mungkin ini seharusnya adalah semacam sinar ultraviolet untuk membunuh kuman atau virus. Tapi saya sih kurang yakin karena ini cuma kayak bola lampu kecil, sederhana aja gitu. Atau mungkin ini cuma dekorasi aja. Nah, setelah selesai dicuci, sebelum dimasukin ke pengeringnya, saya mau peras dulu baju-bajunya biar nanti kelihatan apakah masih ada air yang bisa dikeluarin oleh pengeringnya.
Kita pasang dulu keranjang pengeringnya, lalu langsung masukin baju-baju basahnya. Saran saya sebaiknya baju-baju basah itu dipadatin dan diratain dulu ke bawah agar gak bergoyang. Terus langsung diputar knobnya ke kiri sedikit biar timer untuk pengeringnya bisa jalan. Untuk pengeringnya lebih terlihat goyang ya, tapi karena ada 4 buah suction di bawahnya, jadi dia nggak geser-geser. Suaranya pun nggak terlalu berisik jika ditutup, tapi ini wajar sih. Lampu biru di dalamnya juga nyala terus. Ini sudah hampir mau selesai. Sepertinya nggak ada air lagi yang keluar dari selangnya. Saya coba mancing-mancing aja sih ini. Pas selesai juga hanya suara klik dan langsung mati. Sekarang kita keluarin dan bajunya memang masih terasa basah walaupun nggak netes-netes lagi. Saya mau coba peras lagi ya, dan ternyata itu masih ada air yang keluar jika diperas. Tapi hasil pembersihannya cukup memuaskan. Yang tadinya ada noda bumbu somai langsung hilang semua dan bersih. Oke, sebagai kesimpulan, jadi ini ada beberapa pro dan kontra saya mengenai mesin cuci ini. Selain dia sangat gampang untuk digunakan, dia ringan, mudah dibawa kemana-mana, kecil, wattnya juga kecil, terus ada garansi 1 tahun dari Mito. Sedangkan untuk kontranya, mungkin dari segi bahan yang plastiknya tipis, termasuk ganggangnya, jadi rasanya sedikit ringkih atau rentan. Keranjang pengeringnya juga agak kecil, terus nggak ada variasi dalam intensitas putaran baik untuk cucinya maupun pengeringnya. Tapi dengan harga yang hanya sekitar 600 ribuan gitu, dan tujuan pemakaiannya hanya untuk baju-baju bayi atau baju yang nggak terlalu banyak atau berat, saya rasa mesin cuci mini ini cukup memuaskan dan layak untuk dibeli. Jadi jika kalian ada niat untuk beli sendiri,
Saya ada link di deskripsi di bawah agar kalian bisa pesan sendiri. Jadi itulah review jujur saya mengenai ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Silakan komen atau bertanya mengenai unit ini di comment section di bawah ya. Saya akan coba membalasnya satu persatu. Silakan di like, subscribe, dan nyalakan notifnya untuk support saya. Juga jika ingin lihat review saya tentang produk lainnya. Stay healthy.